Guys, sekarang kita kan baru dapat kabar belakangan ini kalau Nicky Bull mengusir yang selalu memegang rambutnya dari zaman dahulu kala. Udah berapa, 5 tahun ya? 5 tahun apa 6 tahun? 5 tahun ya. Selalu memegang rambutnya, merawat rambutnya, pagi-pagi ngeblow rambut, atau kalau mau show mengepang rambutnya, itu bernama Krishna. Nah, belakangan ini tersiar kabar kalau Krishna itu diusir dari rumah NM. I'm sorry. Oke, sorry. Sorry. Oke, jadi Krishna itu diusir dari rumahnya, tapi dari pengakuan sesama LGBT, yaitu Arul berkata bahwa si Nicky Bull itu ngibul kalau keluar-keluar, kalau waktu dulu sebelum nempatin rumahnya keluar-keluar, ini lihat nih Krishna, hairstylist aku kasih rumah, lihat ini Krishna, aku beliin mobil, kalau karyawan aku akan sejahtera gitu katanya si Nicky Bull ya pada zaman dahulu. Nah, ternyata sekarang kita tahu kalau ternyata si Nicky Bull itu sama sekali tidak pernah ngasih mobil dan tidak pernah ngasih rumah ke Krishna, hairstylistnya, pemegang rambutnya. Bahkan malah mengusir belakangan ini ya dari rumah Naira residen. Nah, itu pengakuan dari si Arul. Nah, sekarang ini adalah Krishna yang sudah berbakti kepada Nicky Bull selama 6 tahun, 5 tahun. Sudah mengabdi, pagi-pagi datang ngeblow, pagi-pagi buta, malam-malam ngikut ke sono ke sini kayak kacung. Gitu loh, yang selalu mengabdi, tapi dia yang selalu mengabdi ke Nicky Bull tapi tidak pernah nyobain naik pesawat jet pribadi. Bahkan si Krishna mendapatkan kesempatan naik jet pri sama musuhnya Nicky Bull, yaitu Baby Z. Jadi mengabdinya sama si A malah dapat sial, nggak, malah sama musuhnya malah dikasih kenikmatan naik jet pri. Oke, kita tonton ya. Saya mengantar ibu saya, ibu yang cantik, ibu yang baik, bosnya artis semua seluruh Indonesia. Ini bosnya artis. Habis saya. Ini aku bisa main temzon begini. Main demprak neng. Dadah Krishna. Sampai nggak sih, kita nggak sih? Sampai. Aku lagi nyobain sop buntut di private jet. Tetep yang makanannya sop buntut. Halo sayangku. Tete. Ya, terima kasih. Ibu bos. Bu bos. Kita mau diajak ngiter-ngiter. Kita mau diajak ngiter-ngiter keliling Indonesia sama Bu bos. Sahabat sama itu. Mana nih Ren Kaleng? Muncul kau. Kak, ceritain yang diusir gimana? Nanti deh, gue
gue ceritain nanti gue share di ini aja deh, di TokTok gue. Kalau gue ceritain udah di di Instagram ya, di story atau enggak di ini, udah nanti tontonan gratis. Aku nggak percaya kalau dikatain maling. Benar nggak sih dibilang maling? Ya biarkanlah dia di kolam itu, filter apa. Mana ini si Rian? Halo? Gak apa-apa lah ya, gue filternya begini aja. Gak panggil orangnya ke depan gue, ngomong di depan gue, maling apa? Gue tanya, siapapun itu yang nuduh maling, coba bawa, coba tanya, maling apa? Coba gue tanya. Jadi yang kalian tanya itu kayak kisi-kisinya, siapa sih kak diusir dari rumah? Ya siapa lagi? Menurut lu, menurut kalian siapa? Coba. Yang udah disebar-sebarkan katanya dibeliin rumah, pasti kalian tahu kan? Katanya dibeliin rumah. Dulu bilang dibeliin mobil, bikin jaya, bikin bahagia, bikin bikin kaya pegawainya. Aneh. Bullshit itu mah. Jangan kau dengar, itu kepalsuan. Mana mampulah dia beliin rumah pegawainya, nggak mampulah. Kalian itu mau aja di bego-begoin, mau aja dikibulin. Jangan mau percaya, nggak ada itu beliin rumah, beliin ini. Pernah tuh si kak tuh katanya dibeliin mobil, sampai gue ngoceh-ngocehin tuh, gue marah-marahin, gue bilang ngapain lu, kehebohan, bodoh, gue bilang gitu, bodoh lu, ngapain lu mau di akun-akun kalau itu mobil dibeliin sama dia. Orang nggak, kalau mobil dibeliin sama dia ya, kalau mobil dibeliin sama dia pakai duit dia, cash. Ini orang kerja, bukan kerja sama dia doang tuh si kak, kerja di mana-mana tuh dia, kerja di sini, kerja di situ, kerja sono, kerja sini gitu, bikin rambut sana, bikin rambut sini, terus beli mobil, kredit sendiri, pakai duit sendiri, dibilang jadi beliin. Nah itulah ketulah gue bilang jangan mau. Gue bilang jangan mau diaku-akuin sampai disebarin ke sosmed kalau dia beliin lu. Kalau gue nggak akan mau, orang gue beli sendiri pakai uang sendiri, gimana? Ya memang dia ngasih duit, ya itu dikasih duit apa? Uang kerjaan. Ya wajar kalau kita pakai buat bayarin kredit mobil, kan gue kerja, kita kerja, gimana? Bener nggak? Nah, ketulah gue bilang sama dia. Tapi kan si Kak itu kan ya cuma diam aja, udahlah biarin aja, nggak apa-apa kan. Nggak begitu ceritanya, nggak begitu, nggak ada, nggak boleh kayak begitu. Harus bilang jangan diakun, jangan diiyakan kalau mobil itu dibeli nama dia, enggak. Rumah juga begitu kan. Kemarin katanya ini nih satu-satu pegawai gue nih Jaya kerja ikut sama gue, Jaya gue beliin mobil, gue beliin rumah. Itu rumah katanya dibeliin, tapi kok diusir tuh yang dibeliin rumah, katanya diusir tuh dia, diusir sampai dia sekecewa itu. Gue bilang juga apa padanya dulu mah udah nggak dipakai, udah gue bilang udah biarin aja, kalau lu nggak dipakai kan masih banyak
Masih banyak yang mau pakai lu, masih banyak yang mau pakai jasa lu, bukan hanya dia doang. Kekeh lu, kekeh kan. Ini mah gue omelin karena ya sebagai temen, ya masih gue anggap aja ini temen gitu kan. Tuh kekeh. Akhirnya terbukti kan, diusirkan. Gue bilang kalau ada barang-barang yang dikasih jangan diambil. Siapapun itu, kalau ada barang-barang dikasih jangan diambil. Nanti diminta lagi. Makan, aku tuh udah makan. Terus sekarang Kak Arul sama Chris, baik, aku mah baik. Sama Krisna aku mah baik. Aku sama Krisna baik. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah dari dulu. Nggak ada. Udah biarin aja udah. Mau jelong kayak mau apa kayak ini filter bodo amat, udah biarin aja. Bukan didepak lagi, diusir dari rumah itu, diusir, bukan didepak lagi, diusir. Kemarin dia nelpon tuh, video call, curhat, mencurahkan isi hatinya, kekecewaannya, sangat kecewa. Padahal katanya rumah itu udah baru direnov, apalah itu. Gue sih udah jarang lihat storynya dia ya semenjak kita udah nggak berteman di Instagram, unfollowan kayak gitu ya, biasa ya, nggak pernah gue lihat. Tapi kata orang rumahnya itu direnov di belakangnya, apalah itu gue kagak tahu lah ya, baru direnov, tiba-tiba diusir, disuruh keluar hari itu juga, kalau nggak salah ya abis pulang umroh atau apa gitu. Nah tuh baru direnov katanya halaman belakangnya tuh. Padahal dulu gue wanti-wanti sama dia, udah kalau udah diinjak harga dirimu ya, pergilah kau menjauh, jangan mendekat lagi. Beda sama Badel. Kalau Badel kan mukanya 1000, dia mau diinjek kayak harga dirinya, kayak mau diludahin mukanya, mau diberakin, tetap dia tetap dengan stay, karena udah nggak ada lagi yang mau terima dia kerja di mana-mana karena mulutnya lemes. Bahaya, jangan mau ya, buat siapapun itu jangan mau terima pertemanan sama dia, apalagi ngasih dia kerja bareng. Jangan mau, hancur lu, diomongin beneran deh, mulutnya dia tuh berbahaya ya. Kalian udah bisa lihat lah ya, tanpa gue omong panjang lebar, kalian udah bisa lihat lah dia siap bose ya. Tuh amin, kita doakan yang terzolimi, yang dizolimi bisa makin diangkat derajatnya, makin sukses, makin didekatkan banyak-banyak orang-orang baik gitu. Mungkin di sini nih penonton gue nih, dulu di sini nih ya, mungkin ada tuh dulu ngehina-hina gue, maki-maki gue, katanya lu nggak tahu diri, lu nggak tahu diri, udah dibaikin lu malah ngelunjak, lu ini lu itu lu malah ngelunjak. Dibilangnya gue ngelunjak, nggak tahu diri. Cuman ya gue diam aja. Kalau gue mah gue diam aja, biarkan tangan Allah yang bekerja. Akhirnya sekarang semua udah tahu kan, karena waktu itu kan ya masih gue doang di situ, gue tuh Rian tuh masih ada ya, kayak Krisna siapa gitu, masih di situ. Jadi ya udahlah,
percuma juga kalau kita ngomong juga, kalian nggak akan dengar. Kalian pasti percaya sama junjungan kalian itu yang masih kalian anggap si ratu setan, yang masih kalian anggap si ratu setan itu, yang kata kalian itu si paling baik. Gue mah diam aja, gue membiarkan aja orang-orang masuk ke kehidupannya dia. Akhirnya nah, tahu sendiri kan kayak mana dia kan. Banyak yang disakitin kan, banyak yang difitnah kan, banyak yang dihuru-harain kan. Nah, itulah harusnya itu dia bersyukur dulu gitu ya. Bukan gue membanggakan diri gue, enggak. Harusnya dia tuh sudah bersyukur gitu, punya teman baik ya, ibaratkan punya gue, punya Rian, punya Krisna ada dulu tuh. Krisna dulu mantan asistennya dia juga tuh. Harusnya dia tuh bersyukur juga. Harusnya dia tuh lebih bersyukur sama gue, karena gue tuh nggak neko-neko gitu dari dulu. Karena gue nemenin dia sebelum dia jadi artis, sampai dia jadi artis. Dapat apa gue? Gak dapat apa-apaan. Udah begini-begini aja. Kalau kalian bilang nggak tahu diri lu kan dikasih ini, dikasih itu, beliin ini, beliin itu. Menurut lu? Ya kalau gue dikasih duit, one ini, one itu, wajar tidak? Wajar lah. Lu pikir nggak capek keluar jalan nemenin dia kemana-mana, ke sini, ke sana, ke sini, terus nggak dikasih duit? Mau lu kerja begitu? Atau nggak deh? Maksudnya lu nemenin dari pagi ketemu pagi, terus nggak dikasih duit, hanya dikasih duit seberapa doang, gitu. Terus lu mau dikasih barang-barang terus minta lagi, habis itu dimaki-maki, disuruh pulangin, mau tidak? Nah, Badel, dia itu penjilat lintah darat tuh, si Badel tuh, si muka 2, si muka 1000, dia tuh penjilat, tukang adu domba banget itu dia. Orang bosnya bilang apa harus diturutin juga, ngikut juga, ngerocor, mulutnya tuh. Harusnya tuh dia sebagai penenang gitu. Udah nggak usah, kau tak terlalu ino-one itu. Coba kalau gue dulu, mana pernah berhuru-hara sampai seheboh-heboh itu. Karena apa? Gue nggak pernah ikut campur, itu urusannya dia. Kalau gue diajak-ajak, gue bilang sama dia, itu urusan lu. Kalau lu huru-hara, jangan bawa-bawa gue nggak mau. Gitu. Mana sih si ini Rian katanya mau masuk? Pantau terus. Udahlah, kalau ada yang ngebela dia, serahlah. Ntar juga kalian kena sendiri karmanya. Yang baru masuk di circle-nya dia, udahlah. Nah, lu tag dah tuh Rian, biar masuk tuh.